Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanil nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innahu bin kitabika wa innallahi bin jalalika. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan, beramal dan ibadah sesuai dengan perintahnya. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah, para hadirin, para sanak saudaraku, pada saudaraku seiman dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dari Sumatera Barat, Jakarta, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya hanya dengan jalan belajar. Akibat daripada tidak belajar, banyak kesalahpahaman, banyak salah jalan, salah pengertian, dan salah daripada menjalankan. Untuk itu para jemaah yang dirahmati Allah, para hadirin rahimakumullah, saya akan berbagi wawasan, berbagi ilmu pengetahuan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Yang mana saya rasa sangat penting kita sampaikan agar kelak apa yang kita hajatkan itu tercapai, apa yang kita inginkan itu qabul, apa yang kita tuntut itu mustajab, tentunya tidak lepas dari kebenaran. Kebenaran awal daripada kita ingin belajar. Siapa yang mengundang kita belajar? Dan kenapa kita harus belajar? Kemana kita harus belajar? Dan siapa yang menjamin ilmu itu? Dan siapa yang dipercayai oleh Allah? Atas nama siapa kita belajar? Kodrat siapa kita pakai dalam belajar? Inilah yang perlu kita selesaikan di dalam tausiah ini, tentunya dalam channel Buya Pasaman Timur. Para jemaah yang dirahmati Allah, hadirin rahimakumullah. Umat Muhammad itu memiliki tanda-tanda, yang mana tanda yang diberikan oleh umat Muhammad itu adalah diketahui oleh seluruh alam, seluruh makhluk, seluruh yang hayat, yang hidup. Apa tandanya?
tandanya adalah imam. Apa yang dimaksud dengan imam? Pertama, pulangnya berimam-imam. Yang kedua, beribadah juga berimam-imam. Tetapi jangan lupa imam satu lagi, yaitu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan belajar. Belajar pun kita butuh imam. Apa yang dikatakan butuh imam? Imam yang dimaksud di sini adalah amir diri. Amir diri itu siapa? Amir diri itu adalah orang yang diutus Allah, rasul-rasul setingkat kamu, di kalangan kamu sendiri. Siapa rasul yang diutus? Itulah Amir Mukminin, Amirul Mukmin. Amirul Mukmin ini adalah pemimpin orang-orang mukmin. Jadi kalau kita ingin belajar, Allah sudah siapkan pemimpin. Allah sudah siapkan yang akan memandu kita belajar dan membawa atas nama amir diri kita. Siapa amir diri kita itu, ya Allah? Amir dirimu adalah orang yang memimpin rohanimu, yang berhak memwitir, mentahrim dan menzikirkan kamu, dan membawa kamu kepada Allah dengan jalan belajar dan menuntut ilmu, agar ada jaminan daripada dirimu sendiri. Duduk di kursi, angkatlah sendiri pekerjaan yang paling berat. Tapi kalau duduk sendiri di atas kursi diangkat orang lain, itu tidak susah dan tidak berat. Inilah yang namanya atas nama. Kadang-kadang kita mencari orang yang bisa mengajarkan kita ilmu, terutama adalah berilmu kepada Allah. Terus apabila kita sudah punya niat berilmu kepada Allah, apa bisa langsung kita datang sendiri belajar dan menuntut ilmu? Ini perlu hak dan halal, perlu ijab dan qabul, perlu martabat dan derajat. Maka siapa yang bisa mengajarkan kita, yang tahu siapa kita, yang tahu bagaimana rohani kita, dan yang tahu, yang paham pribadi dan watak kita. Itu ada spesialisnya. Spesialis orang berilmu namanya. Spesialisnya orang mukmin. Itulah yang dinamakan Amirul Mukmin. Kalau di zaman Nabi itu Umar bin Khattab. Amirul Mukminnya seluruh para nabi. Siapapun orang berilmu, mulai dari Nabi Ibrahim, ahlinya agama, dia juga punya ahli diri, Umar bin Khattab. Semua nabi memiliki ahli dirinya, mursid dirinya. Inilah yang dikatakan amir diri. Makanya Rasulullah, kalau sudah diturunkan oleh Allah pemimpin dirimu, maka ikutilah, kata Rasulullah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, jejak-jejak orang sebelum kita. Para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Inilah yang membuat kebanyakan umat Islam itu terlantar di dalam belajar dan mencari guru. Guru yang dicari itu adalah pilihan rohani kita. Meskipun kita sudah tersesat ke 10 guru, 10, 100 guru kalau perlu. Tapi kalau dia bukan pasanganmu, bukan amir dirimu, tidak mungkin bisa belajar kepada orang yang tidak mengerti dengan kita. Dia tidak mampu menjabarkan siapa kita, dan dia tidak tahu ma'rifat dan keyakinan apa yang bersarang di diri kita.
mulai dari sifat akal, iman, ilmu, dia tahu Allah sudah siapkan itu. 24 jam kita bergerak, dia tahu apa rahasia hati kita yang paling halus, dia tahu. Makanya dikatakan Rasul-Rasul setingkat kamu di utusanku. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya kalau kita dengar sejarah-sejarah para teman-teman kita yang capek mencari guru, dapat guru bertahun-tahun di rumah guru, jual semua harta benda kita demi belajar, habis semua kita jual-jual, anak tinggal, istri tinggal, udah jadi antik namanya. Antik itu anak tinggal, istri kabur karena kelamaan mencari guru. Sampai pada akhirnya apa? Seperti mobil angkot, perginya kosong, pulangnya kosong. Inilah frustasi, merasa patah hati, patah semangat. Niat kita baik, tapi amirmu menentukan daripada niat tersebut. Tidak cukup kebaikan, tetapi kebenaran lebih tinggi daripada kebaikan. Para jemaah yang dirahmati Allah, di dalam belajar, apalagi ilmu tauhid kepada Allah, dibutuhkan ulama yang hak, dibutuhkan arif billah yang hak, dibutuhkan wali Allah yang hak, ustadznya yang hak, bilalnya yang hak, imamnya yang hak. Tidak hanya kita terbawa oleh pengaruh sebuah cerita, yang mana cerita dia dapat dengan cerita diantarkan lagi dengan cerita. Mati itu bukan cerita, surga bukan cerita, Tuhan bukan cerita. Semuanya kodrat, kenyataan dan kekuatan yang harus nyata bagi diri kita untuk mengalami tajalli kepada Allah. Tajalli dalam masa berhubungan dengan Allah. Bukan saya seuzon dengan segala cara, tetapi saya hanya bisa menyampaikan. Puluhan tahun mengenal ma'rifat, satu takbir saja belum nyata Tuhan dan diri. Inilah yang menyebabkan kekhawatiran kita. Kenapa? Kalau memang kita berdoa kepada Allah untuk kita bisa terijabah segala hajat kita dalam menuntut ilmu kepada Allah dengan tujuan mendekatkan diri, mungkin dari dulu Allah sudah tunjukkan dan berikan suatu wasilah, datanglah guru atau ahli diri kita. Kita dipertemukan dengan ahli diri kita. Tapi karena ada potensi Tuhan sedikit dalam diri, merasa ada ma'rifat, itu baru sedikit, baru merasa ada ma'rifat, tapi tidak bisa merasakan ma'rifat. Tapi kita sudah nekat mencari guru. Mungkin pandangan kita bisa dia tumbangkan dengan pakaian dia, telinga kita dia tumbangkan dengan cerita dia, tapi hati kita tetap kafir kepada Allah, tidak bisa sholat. Itu bukan pemimpin, itu bukan tuntunan, itu bukan pembimbing. Yang katakan penuntun, pembimbing, dia ambil tangan kita, dia bimbing, ibarat orang menyeberang jalan. Tapi kalau dia bercerita, dia akan membimbing. Dikala menyeberang jalan kita sendiri, itu bisa berakibat fatal bagi kita. Di saat bermarifat, kita dibiarkan. Di saat kita kusuk, dia biarkan. Karena kita hanya dikasih bumbu masakan, cerita. Akhirnya begitu kita alami, kita coba. Yang terjadi apa? Rasa-rasa dan bisa merasa, rasa-merasa. Tidak ada sambung rasa sedikit pun. Apa? Karena awal ilmu itu bukan seperti itu.
Awal ilmu bukan ilmu. Awal ilmu itu kodrat. Kodrat iradat ilmu. Yang ketiga baru ilmu. Nah ini butuh mursyid diri, butuh amir diri. Tidak sebuah cerita, tidak sebuah pemahaman yang kita salut cerita dia. Setelah dia bercerita, lihat dirimu. Sudah berapa jengkal kamu bisa mendekatkan pandanganmu kepada Allah dengan adanya bahasa tadi. Yang mengantarkan diri ketemu Allah itu adalah diri kita sendiri. Jalan di tangan guru dan ridhonya. Siapa guru itu sebetulnya? Rahmat datang dari Allah, syafaat datang dari Rasulullah, dan barokah datang dari wali Allah. Nah, yang berhadapan dengan kita siapa ini? Kita tahu dia dengan cerita orang. Belum masuk paham kaji itu ke dalam diri kita. Belum bisa muncul kaji itu berupa kodrat. Gerak hati ingin berkumpul, tapi gerak hati tidak ingin mengumpulkan. Inilah persoalannya kalau dipaksakan belajar tidak kepada amir diri kita. Ibarat seekor kerbau mengharapkan sebuah rumput di atas tebing. Dia paksakan menanduk tebing tadi dengan tanduknya. Resikonya apa? Kalau memaksakan diri kepada yang tidak hak bagi diri kita, resiko apa? Kita umpamakan seperti kerbau tadi. Kalau tidak tanduk dia yang patah, bisa jadi kepala dia yang pecah. Hasilnya ya seperti itu. Kita ini hanya dioper-oper sama cerita. Dari guru 1 ke guru 2 dengan cerita, sampai guru 3, guru 4. Dan cerita dia itu membuat kita kagum, bukan membuat kita mencari diri. Apapun itu yang dikaji, wujudnya dalam diri kita. Setelah kita tahu semua, pasti kita ingin menjalankan. Nah, kalau kita menjalankan atau mentajalikan bagaimana? Siapa yang menjaga ma'rifat kita? Bukankah dalam tauhid Allah mengatakan orang yang tidak dipimpin oleh mursyidnya, maka dia akan dipimpin oleh setan. Maksudnya apa? Dikala kita membuka ijab ma'rifat di dalam menuju suatu ibtikok dan 7 titik, menuju satu titik kepada wujud yang akan jadi, penuh sesat ma'rifat itu dimasuki oleh para setan dan makhluk. Agar apa? Tidak sampai kita kepada tujuan. Dia buatlah cerita dalam perjalanan. Dia jabarkan semua yang batil, bukan yang hak dia jabalkan. Tiba-tiba apa? Kita tidak ada mursyid, kita tidak ada amir diri kita. Siapa yang mau menceritakan apa yang kita alami tadi? Ternyata adalah tipu muslihat daripada setan. Mengaku malaikat, mengaku Tuhan. Berwujud seperti cahaya yang terbang, cahaya yang mewujud, cahaya yang beruntun-beruntun, cahaya yang warna-warni. Apa seperti itu tauhid kepada Allah? Kayak diskotik ada lampu warna-warni segala macam. Apa memang seperti itu? Murid pintar berakal, guru pintar berbatin. Jangan kita balik. Kita pintar batin, guru pintar berakal. Nah, ini hancur kita. Untuk itu para jemaah sekalian, hati-hati dalam menetapkan amir dirimu. Wajib adanya. Amir diri itu apa? Itulah pemimpin diri. Dikatakan kata amirul mukmin itu adalah setelah kita punya keinginan berilmu. Tapi orang tidak berilmu itu tidak ada amir mukmin dia. Amirul mukmin dia tidak ada. Kenapa? Dia dulu mukmin.
Kalau dia sudah mukmin, dia akan butuh, pasti Allah berikan, asal dia memang berdoa dan meminta kepada Allah. Ingat, bagaimana caranya Buya menentukan amir diri kita kalau bertemu di jalan atau di mana? Amir diri itu tidak bisa kamu cari dengan mata, melain sesuatu penyebab terjadi. Dan lihat, rasakan apa yang dikatakan oleh hatimu di saat kamu mengalami suatu kejadian, yaitu dikatakan wasilah atau sebuah penyebab. Ittaqu firasyatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Takutilah olehmu firasat awalmu karena datang daripada aku, kata Allah. Langsung begitu sudah ada firasat, kita bisa merasakan kenapa di dalam diri kita ini hanya hati yang tidak bisa berdusta. Mukazzabal fu'andum marwa. Maka yang kepada tempat yang tidak bisa berdusta itulah kita bertanya. Perantaranya, ya Allah, berikanlah aku ketenangan apabila memang inilah amir diriku. Dan berikan aku kegelisahan, ya Allah, apabila dia tidak amir diriku. Insya Allah. Sujud kita. Di dalam solat kita sujud. Kita solat hajat kepada Allah. Yang mana rakaat pertama untuk diri kita. Rakaat kedua adalah kepada tujuan kita. Berzikir kita habis solat itu. Insya Allah Allah akan menjawab malam itu juga. Atau Allah akan jawab dengan wasilah atau suatu perjalanan. Kontrol diri kita dalam menetapkan guru. Kalau kita ingin merampas ilmunya tanpa ingin berguru kepadanya, apa fungsi amir mukmin tadi? Sekarang saya ceritakan. Amir mukmin itu sebetulnya apa tugasnya? Yaitu kan membimbing orang-orang yang berilmu. Amirul mukmin. Kenapa Allah siapkan seperti itu? Ingat, kewajiban orang tuamu yang tidak pernah mengajarkan kamu dekat dengan Allah, hanya menyuruh ke masjid, bukan pergi menyembah Allah, pergi sembahyang kayak orang lain, tidak cukup kebenaran itu. Akhirnya datanglah utusan Allah atas permintaan dari Rasulullah. Seorang amir, siapkan untuk umatku ya Allah, karena aku telah berpesan kepada mungkar dan nangkir. Pertanda-tanda umatku nanti kalau dalam golongan umat Muhammad, dia adalah seorang imam. Dan dia ada dalam lindungan seorang imam. Imam apa? Imam dirinya. Man imama? Dia tanya kita. Siapa yang ada di hati kita? Rohani kita akan menjawab. Ditanya lagi kepada istri kita. Man imama? Pertanyaan juga sama. Siapa yang ada di hati dia? Itu yang dia jawab. Tidak bisa kita jawab dengan mulut, tapi kita jawab dengan rohani, hasil dari buah cinta kita. Para jemaah yang dirahmati Allah, insya Allah itulah yang dikatakan Amirul Mukmin. Menetapkan amir diri adalah orang tua yang kedua, bapak daripada hatimu sendiri, yang mewakili orang tuamu dalam mengajarkan kamu menuju Tuhan. Bukan guru ilmunya hebat, ilmunya banyak. Itu pandangan batil plus setan. Pandangan diri itu adalah walinya orang tua kita, Amirul Mukmin, pemimpin diri. Kita datang kepada pemimpin diri kita, menyerahkan segala kodrat kita, minta diajar, dididik dan dibina dari ujung rambut sampai ke ujung kuku. Ikhlas, sami'na wa ta'na, patuh kepada guru,
taat kepada ilmu. Kasihan kita kepada pejuang-pejuang fisabilillah dalam rangka mencari guru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi apa yang kita dapatkan? Mereka menghabiskan usianya mendengarkan cerita-cerita karangan, syair-syairnya pedendang-pedendang yang tidak ada bermakom kepada Allah dalam ilmunya. Kita contohkan, apakah dia sudah bisa menghadiskan Al-Quran itu melalui kauliyahnya? Bagaimana caranya supaya ayat suci yang keluar dari perkataan dia, lisan dia, masuk ke dalam kolbi menjadi kodrat? Bukankah ijab kalbul itu antara kalam dengan mutakallimun? Guru bicara, kita yang menerima kodratnya. Tentunya dengan kita memenuhi rukun dan syarat. Apa rukun syaratnya? Sami'na dan watokna, patuh dan taat. Jangan hanya mengambil ilmu yang ada, ingin menjadi guru lain di tempat lain. Ini penzoliman, musuhmu Allah, karena kamu mempermainkan jalannya Allah, nikmat Allah. Satu ilmu, tidak sedikit Allah utus malaikat menjaganya. Jangan permainkan jalan-jalan Allah. Cintai dan senangilah. Sesungguhnya hayat itu adalah miliknya Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, hadirin rahimakumullah. Jangan kamu terlena dengan suatu cerita yang mana dia tidak menunjukkan cerita itu dalam diri dan tidak menuntun kita mana awal belajar, mana akhir belajar, pintu mana kita masuk dulu. Apa awal kaji? Ilmukah? Kodratkah? Akhirnya apa? Kita kaya dengan wawasan. Karena kita dapat punya guru tukang cerita. Akhirnya kita punya wawasan yang banyak. Wawasan banyak tanpa kodrat ibarat si bisu mimpi. Bisa melihat, tidak bisa menceritakan. Ibarat si puntung dapat cincin. Angan-angan punya cincin, maripat tembus memikirkan cincin, dilihat jari puntung semuanya. Ibaratnya seperti itu. Jadi jangan kita dipermainkan oleh jalan-jalan yang seperti itu. Kita lihat wujud dia, rasakan firasat kita. Bukankah kata Allah, melihat wajah guru adalah ibadah? Apa ibadahnya? Guru melihat masa wajahnya Rasulullah dalam zikirnya. Rasulullah melihat wajahnya Allah di dalam tafakurnya. Dengan mencintai kita melihat wajah guru kita, sudah ibadah. Maka Allah bilang tidak ada pertanyaan kepada orang yang mencintai Allah melalui gurunya. Dia tidak boleh ditanya di alam barzah itu. Insya Allah begitulah kebenaran itu. Para jemaah, para hadirin, hati-hati. Jangan kita memiliki sifat seperti itik mandi. Maaf, itik mandi, terjun satu, terjun semua. Lihat orang ramai ke situ, kita ke situ. Kenapa? Kita seharusnya punya hati, punya rasa, punya perasaan, punya jiwa, punya insting, punya firasat. Kenapa kita tidak berdiam dan lepas dengan tenang bermohon kepada Allah? Tunjukkanlah ya Allah amir diriku, hadirkanlah ya Allah, dan gerakkanlah hati nuraniku suka kepada seseorang yang dinamakan amir diriku. Aku ingin dekat denganmu ya Allah. Selalu kita memohon kepada Allah. Insya Allah pasti Allah berikan kemudahan dan Allah tunjukkan jalannya. Baik para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita sama-sama berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Agar apa? Agar kita benar-benar tidak tersesat di dalam perjalanan mendekatkan diri kita kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah juga memerintahkan kita, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, diwajibkan kepada kamu wahai muslim menuntut ilmu. Dalam arti apa? Fakulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu mardudatul la tubalu. Karena beramal berilmu pengetahuan tanpa beribadah kepada Allah, tanpa juga memiliki ilmunya, maka amal ibadahmu dikembalikan la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah. Jangan besarkan dirimu di jalan Allah, tapi besarkanlah Allah di jalan dirimu. Insya Allah semua akan dijabah. Jadikanlah, carilah amir dirimu, selamatkan dirimu, wahai saudaraku seiman. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat tausiah ini, karena tidak lupa kita selalu saling mengingatkan, saling berbagi di jalan Allah. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.